warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah. Saya mahasiswi dari Stikes Kusuma Husada Surakarta. Nah, di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengukur nadi dan cara mengukur pernafasan dengan baik dan benar. Oke, untuk tujuan dari pengukuran nadi itu sendiri yaitu untuk mengetahui jumlah detak jantung seseorang per menitnya. Selain itu juga untuk mengetahui normal atau tidaknya ritme dari jantung. Nah, untuk pernafasan, pengukuran pernafasan atau respiration rate itu bertujuan untuk mengetahui seorang pasien itu nafasnya normal atau tidak. Nah, untuk normalnya itu biasanya 12 sampai 24 kali per menit. Nah, yang perlu diperhatikan di sini saat pengukuran pernafasan, usahakan jangan memberitahu pasien agar kita mendapatkan data yang akurat. Dan untuk alat yang digunakan dalam pengukuran nadi dan nafas ini sendiri cukup simpel, yaitu cuman menggunakan jam tangan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu, perkenalkan, saya perawat Nurul yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu namanya siapa? Umurnya berapa, Bu? 42 tahun. Oh, baik. Ibu Wardani. Sekarang apakah ada yang dikeluhkan? Batuk sama sesek. Oh, sesek. Pusing atau tidak, Bu? Pusing. Oh, lemes nggih, Bu? Baik, kalau begitu nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Saya akan melakukan pemeriksaan nadi dan pernafasan. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan pernafasan pada ibu, dan saya akan melakukan pemeriksaan nadi untuk mengetahui normal atau tidaknya nadi ibu. Nah, nanti ibu cukup berbaring di sini dan saya akan melakukan pemeriksaan. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, nggih. Ini saya sudah selesai cuci tangan. Saya cek nadi dan nafasnya sebentar, nggih. Tangan kanan taruh sini, yang satu taruh sini. Saya cek ya. Pemeriksaan dilakukan selama 1 menit untuk mengetahui frekuensi pernafasan dari pasien. Baik, sudah 1 menit. Lalu kita cek nadi. Nadi dicek di area sini, dipalpasi dengan 3 jari. Nah, ini dilakukan selama 1 menit. Baik, ini sudah 1 menit. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan. Tadi hasilnya pernafasan ibu 28 kali per menit dan nadinya 130 kali per menit. Nah, jadi benar kalau ibu merasakan sesak dan lemas, jantung berdebar-debar ibu, nggih. Kalau begitu nanti saya akan melaporkan pada dokter untuk tindakan selanjutnya. Nanti kalau ada apa-apa, ibu bisa minta tolong keluarga untuk memanggil kami di ruang perawat, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khotimah. Saya mahasiswi dari Stikes Kusuma Husada Surakarta. Nah, di sini saya akan membuat video tentang bagaimana pemeriksaan GCS atau pemeriksaan kesadaran dari pasien. Nah, pemeriksaan GCS itu sendiri bertujuan untuk menilai fungsi dari neurologi secara kuantitatif dengan perhitungan angka-angka dengan tingkat respon dari pasien. Nah, GCS itu sendiri terdiri dari 3, yaitu motorik yang terdiri dari 6 tingkatan, lalu verbal terdiri dari 5 tingkatan, dan ES terdiri dari 4 tingkatan. Mari kita mulai videonya, bagaimana cara mengukur GCS dengan benar. Pemeriksaan GCS dengan tingkatan motorik. Yang pertama, tingkatan 1, kita cek pasien. Pasien dicek dengan respon nyeri dan dipanggil. Bu.
pasien tidak membuka mata. Lalu yang kedua, kita cek pasien dengan direspon nyeri. Sebelumnya sudah dipanggil dan tidak membuka mata, lalu kita cek dengan respon nyeri, pasien membuka mata. Lalu yang ketiga, kita cek pasien yang ketiga kita cek pasien dengan memanggilnya. Bu, pasien membuka mata. Dan untuk yang keempat, pasien sudah membuka mata secara spontan. Kita akan melakukan pemeriksaan secara verbal. Yang pertama, tingkat 1, kita akan menanyakan nama pasien dan tidak ada respon dari pasien. Bu, namanya siapa, Bu? Pasien hanya diam saja dan tidak ada respon. Yang kedua, kita akan menanyakan nama pasien dan pasien hanya merintih kesakitan. Bu, namanya siapa, Bu? Pasien hanya merintih kesakitan. Dan tingkatan yang kedua, kita akan menanyakan nama pasien akan menjawab dengan tidak nyambung. Oke? Ibu namanya siapa, Bu? Badannya sakit semua. Oh iya. Pasien menjawab dengan tidak nyambung. Untuk tingkatan yang keempat, kita akan menanyakan nama pasien. Pasien akan menjawab namun dengan jeda waktu yang cukup lama. Baik, kita mulai. Ibu namanya siapa, Bu? Ya, pasien menjawab namun dengan jeda yang lama. Untuk tingkatan yang ke-5, pasien bisa berbicara spontan dan bisa menjawab dengan benar. Ibu namanya siapa? Ibu sekarang di mana? Di Rumah sakit. Ibu umurnya berapa? Iya, pasien bisa menjawab secara spontan. Melakukan pemeriksaan motorik. Yang untuk tingkat pertama, kita akan melakukan melakukan respon nyeri dan pasien tidak akan memberikan respon. Pasien tidak memberikan respon. Yang kedua, saya akan melakukan respon nyeri, namun respon yang diberikan pasien yaitu pasien melakukan ekstensi abnormal. Ekstensi abnormal. Jadi yang ketiga, saya akan melakukan respon nyeri dan pasien akan memberikan respon fleksi abnormal. Yang keempat, saya akan melakukan respon nyeri dan pasien akan menarik tangannya. Baik, yang kelima, saya akan melakukan respon nyeri dan pasien akan menjauhkan tangan saya. Yang keenam, pasien dapat bergerak dengan spontan. Gerakan tangan kanan ibu, tangan kiri, gerakan kaki kanan. Yang tadi yaitu bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien atau mengukur GCS dari pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan kepatenan jalan nafas. Nah, pemeriksaan kepatenan jalan nafas ini sendiri bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya sumbatan di jalan nafas pasien, terutama di jalan nafas bagian atas. Nah, sumbatan itu biasanya ada dua, yaitu sumbatan total dan sumbatan parsial. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan ada atau tidaknya sumbatan di jalan nafas pasien tanpa menggunakan alat. Saya akan menunjukkan teknik melihat ada atau tidak adanya sumbatan jalan nafas dengan teknik Hadley Chin Lift. Pertama kita tekan bagian sini, lalu kita agak menengadahkan, lalu kita buka. Jika ada sumbatan, kita bisa membuka dengan teknik finger swab, tapi jika tidak ada, kita lakukan observasi yang lebih lanjut. Yang kedua, kita akan melihat dengan teknik jaw thrust. Teknik jaw thrust itu kita gunakan pada pasien yang dicurigai mengalami cedera servikal atau mengalami cedera di area leher dan kepala. Pertama, kita sejajarkan
lutut kita dengan kepala pasien, lalu kita mengunci, kita tarik tangan kita ke sini, kita jarinya kita kunci di sini agar tidak ada pergerakan, lalu kita buka dengan jempol. Jika ada sumbatan, maka kita bisa minta tolong orang di sekitar kita untuk mengambilkan sumbatan tersebut.